tampaknya Rocky Gerung ini telah menghibahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kasus Rocky Gerung dengan Presiden Joko Widodo tentang ucapan Rocky Gerung yang sampai mengatakan kata-kata yang sangat keras dan pedas, bajingan dan tolol, heboh, dan sampai sekarang masih heboh. Malah ada demo yang sampai mengeruduk rumah Rocky Gerung gara-gara itu. Namun yang jadi pertanyaan sekarang ini, kenapa kalau kita perhatikan pendukung Rocky Gerung dari rakyat biasa sampai pada para intelektual sungguh sangat besar sekali. Rakyat tampaknya benar-benar melihat Rocky Gerung adalah seorang pejuang untuk rakyat. Rakyat melihat tampaknya sekarang ini Rocky Gerung ini benar-benar seorang yang telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat. Ketika di negeri ini lembaga-lembaga resmi seperti DPR dan DPD tidak begitu tampak lagi taringnya bersuara keras kepada penguasa menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi ini tampaknya rakyat menganggap suara rakyat bukan suara Rocky Gerung sendiri. Kalau untuk Rocky Gerung sendiri, dianya yang hidup sebatang kara, dia tidak memikirkan anaknya yang akan kuliah, tidak memikirkan istrinya apa kebutuhannya sehari-hari, karena dia memang memilih hidup sendiri sampai sekarang. Setelah sampai umurnya melewati 60 tahun, untuk apa dia berjuang seperti ini? Kalau untuk kepentingan dia tidak ada sama sekali. Tetapi Rocky Gerung tampaknya memang berjuang untuk kepentingan rakyat, dan ini telah dilakukan oleh Rocky Gerung sejak lama sekali. Bayangkan 15 tahun Rocky Gerung itu mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, universitas terkemuka di negeri ini, tidak pernah terima gaji sekalipun. Bayangkan 15 tahun mengajar jadi dosen di sebuah perguruan tinggi ternama, tidak pernah ambil gaji 1 sen pun. Siapa orang yang bisa seperti itu? Siapa coba? Adakah gubernur kita yang pernah tidak ambil gaji 1 bulan saja? Adakah bupati wali kota kita yang tidak ambil gaji 3 bulan saja? Adakah presiden kita dan wakil presiden kita di negeri ini yang tidak ambil gaji agak 1 tahun saja selama dia jadi presiden, jadi wakil presiden? Rasa-rasanya kok tidak ada. Tetapi seorang Rocky Gerung
yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada tunjangan, yang tidak ada uang jalan, yang tidak punya fasilitas negara, yang bisa dimanfaatkannya apakah mobil dinas, apakah rumah dinas. Tetapi dia mau tidak terima gaji selama 15 tahun menjadi dosen. Apakah sekarang saja suara Rocky Gerung keras? Tidak juga. Kita masih ingat ketika ALC TV One masih ada, kita sampai pusing mendengarkan kerasnya suara Rocky Gerung. Jadi tidak sekarang saja Rocky Gerung ini keras suaranya. Jadi tampaknya Rocky Gerung ini telah menghibahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia. Ketika sekarang ini dia mendapat perlawanan khususnya dari para pendukung Presiden Joko Widodo akibat ucapannya yang begitu keras menusuk, kita yakin seorang Rocky tidak akan pernah menyesali apa yang dilakukannya. Dan dia pun tentu telah siap menghibahkan jiwa dan raganya untuk kepentingan rakyat yang selalu selama ini diperjuangkannya melalui berbagai ceramahnya di depan publik. Dirangkai dengan banyaknya demo, banyaknya protes, banyaknya laporan kepada pihak berwajib oleh para pendukung Presiden Joko Widodo. Satu hal yang tampaknya sekarang ini yang kelihatan agak mencengangkan, ketika pendemo yang datang ke rumah Rocky Gerung tiba-tiba para pendemo yang memakai baju bergambar Joko Widodo itu diusir oleh masyarakat setempat. Diusir. Mana isi kalian? Tutup. Pas ini. Ya. Kalian bikin rusuh di sini. Mana? Kalau kalian ada izin, ada pendampingnya dari kepolisian. Ada. Mana? Mana? Kamu. Mana lawannya? Enak aja kalian ngebacot di sini. Halo. Mana izinnya? Gimana Pak? Tidak ada pendampingan. Kalau kalian memang izin demo resmi ada pendampingan. Enak aja saya ngebacot kamu. Hah? Minggir. Kalian harus didampingi oleh aparatur negara. Minggir nggak? Minggir dari sini. Minggir. Ya udah. Minggir. Minggir. Sahabat BN, ini artinya apa? Untuk ke depan, kalau yang sudah ya sudah. Untuk ke depan, untuk Presiden 2024-2029 harusnya belajar dari apa yang terjadi sekarang ini. Seorang pemimpin, katakanlah presiden atau wakil presiden, khususnya untuk 2024-2029 haruslah siap dikritik. Ada juga mungkin yang mengatakan saya siap dikritik, tapi jangan cara begitu. Dan namanya saja mengkritik. Tetapi kalau tidak siap dikritik, sebaiknya jangan mau menjadi pemimpin publik, apalagi untuk seorang presiden dan wakil presiden. Jangankan menjadi pemimpin sekelas presiden dan wakil presiden, menjadi pemimpin rumah tangga saja kadang kita juga dikritik oleh anak.
Menjadi pemimpin RT saja kita kadang-kadang dikritik oleh masyarakat di lingkungan kita. Menjadi RT, apalagi menjadi pemimpin negara. Karena itu, pikir-pikir dulu untuk menjadi presiden dan wakil presiden, khusus untuk periode 2024-2029 mendatang, agar jangan nanti menjadi pemimpin yang dicap oleh rakyat sebagai pemimpin yang tidak mau dikritik, yang tidak siap dikritik, yang anti kritik dan otoriter. Sahabat PN, sekali lagi pikir-pikir dulu tokoh-tokoh kita yang sekarang yang sudah ada yang ingin maju untuk jadi presiden atau wakil presiden 2024-2029 mendatang. Kalau tidak mau dikritik atau kalau hanya akan memilih-milih jenis kritik dari rakyat, lebih baik tidak jadi presiden atau wakil presiden saja. Jangan sampai mempergunakan alat-alat negara yang berada di bawah kendali presiden dan wakil presiden dengan dalih demi hukum, tetapi di balik itu hanya semata-mata untuk membungkam demokrasi, membungkam suara rakyat. Sebab kalau para baca pres dan baca wapres sekarang ini nanti menjadi presiden atau wakil presiden, itu banyak lembaga-lembaga penegak hukum banyak sekali yang berada di bawah kendalinya, seperti Kejaksaan, Polri, itu resmi di bawah kendali presiden dan wakil presiden. Kalau sempat seorang presiden dan wakil presiden mempergunakan lembaga penegak hukum ini untuk membungkam suara rakyat, maka dengan sangat mudah dia akan bisa melakukannya. Sekarang saya akan bacakan sebuah berita tentang hal ini. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul "Warga usir pendemo berbaju Jokowi Ma'ruf Amin depan rumah Rocky Gerung". Berita ini hari Kamis 10 Agustus 2023. Tempo.co Jakarta. Viral di media sosial, warga mengusir atau membubarkan aksi demo di depan rumah Rocky Gerung di Bojong Koneng, Babakan, Madang, Bogor. Warga yang mengusir pendemo beralasan karena aksi mereka mengganggu warga sekitar serta membuat keonaran. Terlebih aksi pelemparan telur ke rumah Rocky Gerung dinilai menyebabkan bau terhadap beberapa kafe atau restoran yang ada di sekitar rumah Rocky. Betul, aksi mereka mengganggu lalu lintas. Teruskan, di sini juga banyak tempat wisata kuliner. Mereka lemparin telur ke rumah Rocky Gerung. Itu baunya sampai ke resto yang ada, menyebabkan pengunjung tidak nyaman saat makan, ucap Royani, warga sekitar. Dikonfirmasi Tempo perihal aksi yang pendemo yang diusir di sosial media. Kamis 10 Agustus 2023. Aksi pembubaran pendemo berbaju Jokowi Ma'ruf Amin itu dibagikan oleh akun korban checklist 1 yang digunakan, yang diunggah di akun Twitter dengan judul "Sudah muak, warga usir relawan Jokowi dari rumah Rocky Gerung". Unggahan tersebut mendapat 24,3 ribu tayangan dan dibagikan sebanyak 63 kali. Dalam video tersebut, pendemo diduga melakukan aksi demo ilegal atau tidak memiliki izin dari aparat penegak hukum atau APH. Sebab menurut warga yang membubarkan aksi mereka itu tidak dikawal oleh APH, sehingga warga yang merasa terganggu pun membubarkan aksi mereka itu. Aksi kalian tidak berizin, mana APH? Kalau berizin pasti dikawal APH. Ini tidak ada. Mana bukti kalau aksi kalian mendapat izin? Mana suaranya? Minggir sana, jangan ganggu jalan.
silakan kalau berizin atau dikawal APH, kata warga dalam video tersebut. Tempo coba menghubungi dan mengkonfirmasi kepada pemerintah Desa Bojongkoneng, Camat Babakan Madang dan Kepala Polisi Sektor Babakan Madang. Namun mereka tidak dapat dihubungi dan tidak membalas pesan yang Tempo kirimkan ke nomor telepon dan WA mereka. Sementara Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Babakan Madang, Inspektur 1 Ari Badau mengatakan bahwa warga sebelum membubarkan aksi para pendemo mempertanyakan surat izin menggelar aksi demo di depan rumah Rocky Gerung. Karena peserta aksi tidak dapat menunjukkan surat izin menggelar aksi, warga pun membubarkan mereka karena terganggu. Jadi kemarin kami ke lokasi juga menanyakan dan memediasi warga dan massa. Warga mempertanyakan surat izin aksi, namun massa tidak dapat menunjukkan. Itu alasannya kenapa warga membubarkan. Selain itu memang warga juga merasa terganggu dengan aksi mereka. Aksinya mengganggu jalur lintas juga dan pengendara yang melintas, kata Ari dikonfirmasi Tempo. Jadi sahabat BN, mungkin juga rakyat bisa beranggapan, khususnya rakyat di sekitar rumah Rocky Gerung di kampung ini. Mungkin saja pendemo ini kalau kita sudah pakai baju bergambar Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, untuk apa lagi minta izin? Siapa yang bisa larang ini? Mungkin saja rakyat beranggapan begitu, sehingga rakyat jadi muak melihatnya, maka diusir oleh rakyat. Jadi artinya apa? Terhadap nanti relawan mungkin, pendukung mungkin, loyalis mungkin, atau bisa juga simpatisan presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029 mendatang. Jangan ada yang mentang-mentang merasa loyalisnya presiden atau wakil presiden. Jangan mentang merasa kita pendukung, kita relawan. Jangan mentang-mentang begitu. Semua rakyat sama. Presiden itu yang menggajinya bukan relawannya saja, yang menggajinya bukan pendukungnya saja, yang menggajinya bukan loyalisnya saja, yang menggajinya seluruh rakyat melalui pajak rakyat. Makanya tidak ada yang boleh mentang-mentang kita dekat presiden, dekat wakil presiden. Tidak boleh. Ini pembelajaran bagi kita untuk ke depan. Kita ingin hasil pemilu 2024 nanti bisa membuat Indonesia berubah ke arah yang lebih baik dari kondisi sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa